Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Cantika Diamantari Kurniawan dengan NIM 193030502058. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan arsitektur 3, yaitu membangun kawasan kebun herbal. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakang pada masa new normal melalui masa pandemi COVID-19, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi obat-obatan herbal. Kemudian, perusahaan obat atau jamu menugaskan kepada sang arsitek untuk mendesain sebuah kawasan edukasi dan wisata taman herbal bagi masyarakat Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kemudian, klien pembangun akan bekerja sama, yaitu adalah dari PT Sidomuncul yang didirikan sejak tahun 1940, pemilik yang bernama Nyonya Rahmat Sulistyo. Rencana pembangunan PT Sidomuncul akan membangun sebuah kawasan taman herbal di Palangkaraya beserta bangunan pendukung. Seperti yang pertama itu ada klinik herbal, yang kedua kafe herbal, yang ketiga salon dan spa, keempat toko perawatan kesehatan, dan terakhir adalah toko perawatan kecantikan herbal. Kemudian lokasi site yang dibangun berada di Jalan RTA Milono dekat dengan Bundaran Burung dengan luas site sekitar 34,7 meter persegi atau 3,4 hektar. Kemudian pendekatan yang saya rancang pada kawasan taman herbal adalah arsitektur ekologis, yaitu arsitektur yang memanfaatkan potensi alam serta memasukkan unsur lokal khas Kalimantan Tengah. Kemudian skema aktivitas yang pertama, klien yaitu menjalin kerjasama yang baik pada taman herbal terhadap perancangan guna mengembangkan segala fasilitas kepada para pengunjung yang akan datang. Yang kedua, arsitek dengan segala ilmunya memadukan teknologi perancangan terhadap kawasan taman herbal, namun tetap memasukkan unsur lokal khususnya pada daerah Kalimantan Tengah. Kemudian rumusan masalah, bagaimana merancang dan mendesain taman herbal dilengkapi oleh bangunan masa banyak serta memiliki fungsi antara bangunan di dalamnya. Kemudian ada tujuan. Adanya taman herbal mendorong kesadaran dan memberikan edukasi dari segi kesehatan maupun tempat berwisata bisnis di Palangkaraya. Kemudian ada sasaran desain. Sasaran desain itu taman herbal dirancang sesuai pada kaidah dan aturan yang berlaku pada daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian memasukkan prinsip lokal dan detail pada merancang sebuah desain. Kemudian masuk ke definisi taman. Definisi taman adalah sebuah tempat yang terencana dibuat untuk menampilkan kaidah dari berbagai tanaman, fasilitas, dan bentuk alam. Taman juga merupakan area yang menyangkut aspek estetika atau keindahan dan penataan ruang sehingga memiliki fungsi dalam keberadaannya. Kemudian herbal merupakan tanaman yang memiliki khasiat obat yang digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan maupun mencegah penyakit. Kemudian ada aktivitas ruang, itu terdiri dari jalur perlambatan kendaraan, kemudian kawasan parkir, elemen landscape, kompleks fasilitas mendukung, plaza kedatangan, fasilitas pengelola, taman dan kebun herbal. Kemudian konsep tampak. Pada taman herbal itu diambil dari ekor burung enggang atau yang dikenal dengan rangkang yang disakralkan oleh suku Dayak. Ini. Filosofi burung enggang melambangkan kemakmuran rakyatnya. Dengan adanya karakter lokal itu dapat memperkuat identitas dari daerah Kalimantan Tengah, khususnya daerah di Palangkaraya. Kemudian pola sirkulasi yang digunakan itu pada taman herbal tersebut adalah menggunakan pola linier dan radial. Kemudian konsep ruang desain bangunan ada dua, yang pertama klinik herbal dan kafe herbal. Konsep ide bentuk pertama terambil dari bawang dayak yang berkhasiat dapat mengobati berbagai penyakit. Ciri khas bawang dayak diterapkan pada bangunan klinik herbal.
itu berfokus pada bentuk sebuah denah pada klinik herbal tersebut. Yang kedua adalah kafe herbal yang saya buat marketnya dengan skala 1:50. Konsep ide bentuk terambil dari kayu bajakah, yaitu salah satu herbal khas Kalimantan Tengah yang memiliki sifat kokoh, kuat, dan akarnya dapat menjulang sangat tinggi. Pengambilan ide bentuk kayu bajakah itu didasari dari konsep kafe herbal, di mana kafe ini menyediakan berbagai minuman dan makanan yang berasal dari bahan herbal untuk pengunjung, sehingga pengambilan ide bentuk sangat cocok untuk diimplementasikan ke dalam bentuk kafe herbal. Kemudian kafe herbal sendiri itu memiliki ruang, yaitu pertama ruang makan indoor dan outdoor, dapur atau pantry, ruang karyawan, ruang penyimpanan, dan toilet. Dengan luas bangunan sekitar 55 meter persegi dan tinggi bangunan itu 6,2 meter. Skematik bentuk kafe herbal menggunakan atap limas, itu merupakan ciri khas atap bangunan rumah tradisional Kalimantan Tengah. Konsep pintu kafe ini adalah dari samping sehingga pengunjung dapat melihat bentang kafe yang sangat panjang. Kursi dan taman meja itu menempel dari atap, jadi untuk para pengunjung kafe. Jadi di ruang makan outdoor dan indoor ya, itu merupakan salah satu untuk menghindari kerumunan pada kafe dan meminimalisir penularan COVID-19. Elemen kafe herbal adanya batu alam pada pintu masuk kafe herbal. Jadi kesimpulannya, dengan adanya taman herbal ini kiranya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya taman herbal dan bagaimana tempat edukasi dan sebagai tempat wisata maupun bisnis baik daerah lokal hingga internasional. Kemudian klien dapat memfungsikan bangunan dengan nyaman, aman, lengkap dengan fasilitas pelayanan dan dapat memasarkan produk yang berkualitas. Kemudian dapat mengembangkan bahan lokal atau unsur lokal untuk membangun dan meningkatkan kualitas bangunan dan pemasaran produk di wilayah kafe herbal ini dengan baik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen.